ini lelang online itu. Biasanya di tiap-tiap dia katakan bukan baku kan. Oh, bisa. Mungkin Anda misalnya lelang nominal sekian, mungkin nanti muncul. Tapi kalau biasanya ada yang namanya proses ada yang namanya Anda bisa mendapatkan informasi di LHKPN namanya. Aduh, saya lupa ininya ya. Pokoknya intinya satu lembaga di Indonesia yang mengurusi tentang lelang gitu ya, dan juga bagaimana menciptakan informasi di masyarakat, mereka supaya bisa mengakses apa yang terjadi dari proses pembangunan yang ada di Indonesia. Jadi contoh di Pemda, mereka biasanya kalau sekarang Pemda yang sudah bagus, contoh Pemda paling bagus di Sragen. Ada yang orang Sragen sini? Sragen ya. Sragen itu bagus. Sragen itu sudah menciptakan yang namanya e-government. E-government itu semua proses pemerintahan itu terkoneksi dengan internet semua. Masyarakat bisa mengakses. Tapi nggak tahu Pak RT udah pernah mengakses apa belum? Udah ya? Ya kan? Yang namanya RT kan harus lapor segala macam online 24 jam gitu kan. Jadi di dalamnya itu ada lelang, proses tender, lelang segala macam, sampai kita bisa melihat namanya APBD berapa, belanjanya berapa, habis berapa, duit sisanya berapa, dikemanain, transparan gitu. Tapi yang paling penting kan proses sebelumnya, ya kan? Sebenarnya kalau dicantumin di internet sih gampang aja. Yang penting kan proses accountabilitasnya kan. Pas saat menghitungnya udah benar, atau misalkan udah diotak-atik kan kita nggak tahu. Yang penting kan proses sebelumnya itu. Tapi at least itu sudah mencapai inilah. Oke ya, nanti kita bahas lagi lah. Selanjutnya kita ke horizontal structures. Gambarnya di halaman 326. Top management team. Yang lebih cenderung ke teamwork. Contoh yang paling gampang adalah orang jualan obat sekarang di Indonesia. Nah, saya lihat. Pernah lihat di dokter-dokter berjejer? Nah, cakep ya. Saya relatif kalau cakep. Kalau suka sama saya bilang cakep. Kalau nggak suka sama saya, jelek. Ya. Ya dong, percuma kita bilang cakep. Ya, jadi dia biasanya ada yang namanya teamwork, tim yang dipimpin seorang middle management yang bisa dikatakan juga top management dalam tim, di mana ada yang namanya owner tersebut. Contoh kayak semacam ada brand obat tertentu misalkan, saya bertanggung jawab terhadap obat ini, ada brand manager, dia masuk ke dalam level top management. Saya pegang obat yang paling penyakit kulit, obat masuk angin lah misalkan ya. Saya pegang brand manager caplang, antangin gitu misalkan. Terus saya ditugaskan oleh atasan saya, CEO saya, untuk mendapatkan proses gross profit misalkan sekitar 50% dari penjualan kemarin. Nah, saya bentuk satu tim yang harus menghasilkan 50%. Mau nggak mau, harus. Kalau gagal, otomatis pertaruhan dari tim ini. Makanya ada yang namanya tiap tahun itu tukang obat ngumpul. Ya, serius. Jadi betul. Mereka menghitung sampai target gak. Kalau target, ada yang liburan ke Australia, ada yang liburan kemana, segala macam. Tapi jualan obat itu. Tapi tentu saja bukan antangin jualannya, tapi obat-obat paten biasanya. Kenapa? Jualan obat cacing.
Kenapa? Jualan obat cacing. Ya kalau obat cacingnya paten nggak apa-apa. Tapi kalau obat cacingnya masih dalam bentuk botolan dan air yang diminum kayak jamu itu kayaknya susah juga ya ke Australia. Tapi kalau yang paten itu bisa. Yang paten itu bisa. Oke ya. Lanjut lagi. Kita ke modular structure ataupun virtual network organization. Itu kita bisa lihat ada 4. Yang pertama Strawberry Hill. Ini istilah services module. Ini istilah Strawberry Hill di sini kenapa dibilang Strawberry Hill? Ini salah satu contoh aja. Jadi intinya itu ada yang namanya service module. Jadi mungkin kayak semacam subkontrak ya. Contoh gini. Contoh perusahaan. Ini namanya Premier Plus Publishing di Amerika. Dia mensubkontrakkan. Oke lah, ini nggak usah disebutin ya. Ini yang penting bentuknya kayak gini. Contoh kayak gini. Saya pengen bikin kemarin mobil SMK misalnya. Ya. Mobil SMK saya sudah punya nama. Dan udah terkenal di Indonesia gitu. Orang kan banyak pesan. Saya minta bannya dari PT Goodyear, Bogor. Terus misalkan saya rangkanya minta dari Jogja, misalkan terus juga mesinnya saya minta dari jangan Jepang dong, Indonesia misalkan dari Tangerang misalkan. Terus murnya saya minta dari Sumatera misalkan. Pokoknya semuanya minta semua. Dan itu disupply dan akhirnya kita hanya merakit saja di dalamnya. Assembling. Ya. Jadi bentuknya virtual network organization. Tapi itu kan bentuk nyata ya, bentuk nyata di bikin mobil itu. Kalau bentuk-bentuk virtual itu kayak bikin majalah ini ataupun percetakan ini. Orang bisa kirim lewat sarana-sarana virtual. Contoh desain misalkan. Desain ya. Saya sebelum bikin buku misalkan harus ada yang foto dulu. Wah, ini siapa nih yang difoto? Oke, foto kirim. Siapa yang ngedesain animasinya, bukan animasi apa? Covernya, sampulnya siapa? Oke, masukin lagi. Jadi semuanya by virtual, cepat gitu. Tapi dalam proses virtual. Kalau proses real itu tadi kayak assembling. Tapi prosesnya sama. Itu dimasukkan dalam modular structure. Terus selanjutnya ada yang namanya hybrid structure. Udah pernah dengar namanya hybrid? Hibrida. Bukan hanya kelapa saja, tapi sekarang hybrid itu sudah merambah di bidang-bidang teknologi. Sebenarnya sebelum kelapa itu adanya teknologi dulu. Jadi kelapa hibrida. Kenapa dibilang hibrida? Ya, kombinasi dari semuanya digabung jadi satu dan menghasilkan yang unggul gitu. Untuk spesifik strategis. Nah, ada satu pertanyaan, struktur manakah yang terbaik? Pada dasarnya nggak ada struktur yang paling baik. Yang paling cocok adalah apa coba? Struktur perusahaan yang paling fit ataupun cocok gitu ya. Itu jadi cocok-cocokan. Kalau misalnya cocok, ya sudah pakai itu gitu. Makanya dalam proses pendirian sebuah usaha harus dilihat juga bentuk organisasinya seperti apa. Mau simple, mau dibikin rumit, tergantung besar atau kecilnya usaha tersebut. Oke ya. Selanjutnya. Ada perubahan struktur organisasi, masalahnya kebutuhan untuk melakukan perubahan. Jadi, kita memilih organisasi kadang berubah juga. Ketika kita sudah berkembang sedemikian hebatnya gitu ya. Kita berkembang. Dari 3, punya bawahan menjadi 5, menjadi 10, buka lagi negara lain, itu berkembang. Ya, intinya seperti itu. Terus juga mengubah struktur organisasi ada 2 macam. Yang pertama, mekanistis. Kalau mekanistis ini lebih ke birokratis, lebih formal. Kalau organik, tanpa batas.